Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Kamis malam Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih istiqomah untuk ngaji walaupun hujan turun cukup deras, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ridha Allah. Dan kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang oleh Rasulullah SAW dinyatakan sebagai taman surga yang mau di muka bumi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang amalan-amalan yang ringan tetapi mempunyai nilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya Gusti Allah kalau menungso itu dengan prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya kita bisa dapat untung yang sebesar-besarnya. Tapi kalau Allah itu tidak. Jadi dengan amalan yang ringan ini, kalau kita bisa merespon, kita bisa teliti mencari amalan-amalan itu, nanti akan bisa memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Ini kan satu keuntungan yang luar biasa. Sebab nanti di akhirat itu hanya ada dua golongan. Yang pertama, fa'amma man saqulat mawazinu. Siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada kejelekannya, maka bahwa fi 'aisyatir radiyah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan satu kehidupan yang penuh keridhaan Allah. Begitu ditimbang, ternyata amalan kebaikannya kok cuma sedikit. Bahkan ada orang yang bangkrut sehingga nanti akhirnya merugi. Nah, maka sesungguhnya Allah itu menginginkan hambanya itu masuk surga. Maka diberikan amalan itu yang sesungguhnya ringan tapi pahalanya besar. Kita berbuat dosa, itu satu dosa itu hanya dihitung satu. Tapi berbuat kebaikan itu dihitung 10 kali lipat. Jangan kena itu lagi. Jadi kalau cara wong kandeng itu sajane harus dipur 10 musuh siji. Umpama jenengan nglampahi satu kesaenan, kemudian kita melakukan dosa itu 7 dosa, sing dosa telu. Tapi mbok bisa dihitung ngoten. Ini hanya sekedar isyarat bahwa Allah itu ternyata memang betul-betul menginginkan hambanya itu masuk surga. Dan sebenarnya masuk surga itu banyak jalannya. Ya, satu di antaranya menuntut ilmu seperti ini. Jadi kelihatannya sepele, tapi Rasulullah menyatakan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman.
siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka nanti akan dimudahkan jalannya ke surga. Termasuk ada lagi kalimat yang enteng diucapkan oleh lisan, tapi nanti akan bisa memperberat timbangan di mizan. Kalimatan, kata Rasulullah, ada dua kalimat yang habibatani ala rahman. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Khafifatani ala lisan, dan enteng diucapkan oleh lisan, tetapi sakilatani fil mizan, berat nanti di timbangan mizan. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini termasuk prioritas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Akan banyak sekali, tapi pada kesempatan ini insya Allah kita kaji dulu tentang satu amalan, yakni mengamini imam ketika sholat. Jadi ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ucapan makmum amin, ini ternyata pahalanya luar biasa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan idza amanal imam fa aminu. Kalau imam itu sudah mengucapkan amin, maka ikutilah. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Karena barang siapa yang aminnya itu nanti bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka sholat itu dari satu sholat ke sholat yang lain ini adalah kafarat, penggugur dosa kita. Sehingga dengan ini nanti kita harapkan pahala kebaikan kita itu surplus. Ya, amin ya robbal. Ketika sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, apabila membaca suratul Fatihah, karena memang surat Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata ay la yasihu sholatahu. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apabila seorang itu sholat, apakah sholat berjamaah, apakah sholat sendirian, hendaklah ia membaca amin, yang artinya amin itu adalah semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Karena memang isinya Fatihah itu kan doa. Maka surat Al-Fatihah ini termasuk salah satu surat yang istimewa sehingga dijadikan rukunnya sholat. Satu di antara ciri-ciri ya, sesuatu itu istimewa itu mempunyai banyak nama. Di dalam bahasa Arab itu kalau satu hal itu mempunyai banyak nama itu menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia. Surat Al-Fatihah ini namanya banyak sekali. Kadang-kadang disebut suratul Fatihah, kadang-kadang disebut Ummul Kitab, kadang-kadang disebut Fatihatul Kitab, juga disebut suratul doa, surat doa, karena di dalamnya terdapat sebuah doa. Satu di antara doanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Di dalam ayat yang lain, siapa sih orang-orang yang diberi nikmat ini? Jadi yang diberi nikmat itu bukan berarti orang yang mempunyai kemapanan ekonomi yang lebih, bukan. Tapi bahasa Quran orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di ada ayat yang memperjelas ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasulah. Wa may yuti'illaha war rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka faulaika ma'alladzina, mereka itu nanti bakalan bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan nikmat. Dasar perintahnya seperti yang saya sampaikan tadi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, berarti disebut muttafaqun alaih. Ittifaq, sepakat Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim meriwayatkan, maka bahasa hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Nabi pakai jubah itu, tiba-tiba dari jubahnya yang besar itu muncul kucing cilik nyeruntul. Nabi tertawa, itu anta Abu Hurairah, sama ini bapak kucing. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling aktif mengikuti taklimnya Rasulullah. Karena beliau ini kebetulan termasuk ahlu sufah, orang yang tinggal di masjid. Artinya tidak ketanggungan penggawaian resmi, karena sekali negeri kak dinas. Jadi salah satu kelebihan beliau ini banyak meriwayatkan hadis. Luqman bin Sabit atau Abu Hurairah, satu di antaranya hadis ini. Idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam berucap amin, maka beraminlah. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang aminnya itu sesuai dengan aminnya para malaikat, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Wa qala Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab memberikan penjelasan atau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Di imamnya amin, makmumnya juga ikut amin. Tapi aminnya itu harus setelah aminnya imam. Karena makmum itu wajibnya mengikuti imam, tidak mendahului, tidak barengi atau ngereni. Kapan dikatakan mengikuti? Ya ketika imam itu selesai sempurna satu gerakan, baru makmum itu mengikuti. Karena innama ju'ilal imam liyu'tamam. Sesungguhnya imam itu dijadikan pemimpin untuk diikuti. Dan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini sangat berpengaruh sekali pada aminnya makmum. Makanya imam itu kalau amin jangan panjang-panjang, kalau waladhdallin, mesti makmumnya mesti ikut terbawa itu. Amin. Atau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dari makmum amin. Amin itu ada 4 kalau kriteria. A panjang, I panjang, sama amin. Itu tadi amin celaka, hati-hati. Itu ada 4. Ya, jadi amin itu yang artinya adalah semoga Allah mengabulkan, itu adalah amin. Nah, kayak tadi bisa salah itu. Amin. Amin. Kalau amin itu artinya masih mendingan, saya percaya. Kalau A panjang, jadi bukan berarti amin ada 4, tetapi melafalkan amin harus benar. Jadi yang artinya adalah semoga Allah itu mengabulkan, karena ini memang doa. Itu yang panjang itu adalah alif dan i-nya. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Nah, ini kan luar biasa. Hanya mengucap amin, pahalanya kayak gitu.
Di dalam hadis yang lain, idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Ini sama iniannya, keutamaannya hanya beda redaksi saja. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah. Kalau yang tadi itu takminuhu takminal malaikah, kalau ini qaulahu qaulal malaikah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tetap keutamaannya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, makna dan pesan moral dari mengaminkan bacaan imam, menurut sebagian besar ahli tafsir atau mufassirin, doa di dalam surat Al-Fatihah itu tidak hanya ihdinas siratal mustaqim saja, akan tetapi setiap ayat di dalam suratul Fatihah ini adalah doa. Makanya luar biasa. Makanya sampai dijadikan rukun sholat. Dengan sholat nggak baca Al-Baqarah nggak masalah. Atau dengan sholat membaca Al-Baqarah tuntas 286 ayat, tapi nggak baca Fatihah, tidak sah sholat. Ini keistimewaan surat Al-Fatihah. Nah, diawali dengan ta'awudz. Jadi ada perintah. Setiap kali kita itu akan membaca ayat dalam Al-Quran, ini hendaknya kita itu membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau bisa a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Setelah itu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini menunjukkan dua sifat Allah dari asma-asmanya yang husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang di dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama yang mulia. Walillahil asmaul husna. Innallaha ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud menghafalnya ya bukan sekedar menghafal, tapi juga istilahnya itu ya menerapkan nilai-nilai itu dalam keseharian, maka nanti menjamin masuk surga. Walaupun sesungguhnya nama Allah itu tidak terbatas 99, karena menunjukkan kemahabesaran Allah yang ada di dalam hadis 99. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna wad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah engkau dengan nama-nama itu. Yang itu kita sesuaikan dengan hajat dan kebutuhan kita. Misalnya kita minta rezeki ya baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita foto keselamatan ya salam, ya salam. Allahumma anta salam wa minka salam, karena Allah lah as-salam. Itu akan bisa membuka keterkabulan doa kita. Termasuk dalam basmalah itu. Kenapa bismillah ini menjadi istimewa? Di situ dalam satu ayat ada dua asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman itu maha pengasih, Rahim itu maha penyayang. Yang oleh para ulama kemudian didefinisikan bahwa Rahman ini artinya adalah kasih sayang Allah Ta'ala atau rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada semua makhluknya,
apakah orang beriman, apakah orang kafir, apakah orang munafik, semua akan mendapatkan yang namanya rahmannya Allah. Cina ini masih tak sembahyang untuk nyambut gaya, duit ini ada. Santri ya kalau nyambut gaya, oleh duit telur ini. Ini dalam rangka Allah Ta'ala itu menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh alam. Rahmannya. Semua diberi, mesti diberi. Tidak ada satupun makhluk Allah Ta'ala di dunia ini yang dibiarkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tetapi tidak demikian dengan rahim. Rahim ini hanya dikhususkan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin itu menceritakan. Saya tidak tahu ini sahih atau tidak, tapi menarik ceritanya. Jadi ada dialog yang terkait dengan basmalah ini. Ada dialog antara dua setan. Yang siji setan lemu, seger, yang siji kuru. Kata setan yang kuru, selama ini kok sekuru waktu sama 10 setan itu. Apa ngenes orang, ngenes. Nah, kata setan yang kuru tadi, aku diperintahkan untuk menggoda orang yang beriman. Setiap kali dia mau melakukan sesuatu selalu baca basmalah. Maka saya tidak bisa menikmati. Dia mau makan baca bismillah. Maka saya hanya melihat saja dari jauh. Mau minum pun baca bismillah. Mau tidur bismillah Allahumma amutu wa ahya. Berdoa. Sehingga saya itu selalu tidak berhasil menjalankan misi. Misi utama setan kan hanya satu di dunia ini. Dia nopo supaya menungso itu tidak mau menjalankan perintahnya Allah. Belajar setan jiwa mulia, aku termasuk beruntung. Udah wong tak tahu maca bismillah. Mangan wis kok mangan tak bismillah. Aku melok mangan. Turu kandung wong aku melok turu di rumah. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti itu. Pesan moralnya apa? Artinya bismillah ini ternyata bisa menjadi senjata doa kita. Sampai Rasulullah kan menyatakan itu, kullu amalin, setiap perbuatan apapun, la yubda'u bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, bahwa aktor, maka dia akan terputus. Aktor itu artinya aiqalilun barokah, kehilangan berkahnya, kehilangan kemanfaatannya. Itu ada dalam surat Fatihah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah sebuah pernyataan syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Ini kemarin saya baca hadisnya terkait dengan alhamdulillah ini, ternyata membaca alhamdulillah ini juga bisa memberatkan timbangan mizan. Karena alhamdulillah ini adalah satu pernyataan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau sudah pandai bersyukur kepada Allah, itu mesti ciri-cirinya itu ibadah akan menjadi ringan. Jadi masih ingat riwayat ketika Rasulullah itu ditegur oleh istri tercinta beliau Aisyah. Karena Kanjeng Nabi itu nate satu malam itu oleh Aisyah di istilahnya itu dikomplain. Karena apa? Karena Rasulullah itu sholat malam itu hampir sepanjang malam. Aduh nanti itu akut.
Jadi saat ini angel. Sampai kan Aisyah itu takut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, limada tasna'uha wa qad ghafarallahu laka. Kanjeng Nabi dengan inilah sampun disepunten dosa-dosa panjenengan sing kali Gusti Allah. Bicara ibadah standar mana jaminan swarga. Napa sih kok sampai ngoten ibadah? Sampai kan digambarkan hatta tawaromat qadamahu min qiyamil lail. Sampai kakinya itu bengkak karena sholat malam. Kalau kali jenengan bengkak karena asam urat. Ya Kanjeng Nabi itu karena memang sholatnya lama. Fala tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjangnya sholat Rasulullah dan bagusnya sholat beliau. Dan itu ketika ditanya oleh Aisyah kayak begitu, kenapa sih Kanjeng Nabi ya kok tasuk ngoten ibadah kok ngoyo kan. Padahal itu dijamin swarga. Kalau kalian jenengan swarga terus dijamin ibadahnya, ini kula nek jenengan insyaallah. Apa jawabnya Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jawaban luar biasa. Kanjeng Nabi mboten jawab ngeten. Lah ya apa maneh Aisyah aku nabi. Ayo isin kanggo umatku. Mboten ngoten. Jawabannya luar biasa. Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku hanya kepingin menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Justru aku diberi nikmat semakin banyak, ya semakin banyak ibadahku. Jawabannya lagi. Jadi semakin kita itu mendapatkan banyak nikmat, ya semakin ibadahnya semakin menenteng. Karena ibadah itu adalah bentuk pernyataan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita ibadah itu bukan karena kealiman kita, bukan. Karena kita ini sudah diberi banyak oleh Allah. Inna a'tainaka al-kautsar, diberi banyak. Nah, nek ngelingi ngoten ibadahnya kaya enteng. Setelah alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur, Ar-Rahmanir Rahim. Lagi-lagi diulang dua asma Allah tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ini termasuk bagian dari keimanan kita, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat ini Pak adalah termasuk rahasia Allah yang Rasulullah sendiri tidak tahu kapan. Rasulullah loh. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong tahu kapan kiamat, itu jelas kedapus. Dulu pernah tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit 9 detik akan terjadi kiamat. Ada yang meramal seperti itu dulu Pak. Yang masih ingat mungkin. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 menit 9 detik akan terjadi kiamat. Ternyata tidak. Yang terjadi malah tanggal 9 bulan 9 tahun 99 terjadi kenaikan 9 bahan pokok. Nah, itu ternyata seperti itu. Nah, kelasnya Nabi kan boten jawab. Nabi 2 kali ditanya tentang kiamat. Beliau tidak pernah memberi bahasa pasti. Beliau selalu memberi bahasa diplomatis. Yang pertama, ketika ditanya malaikat Jibril, kan begitu dalam hadis Arba'in itu. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya tidak lebih tahu dari yang Yang kedua ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Nabi tidak menjawab dengan bahasa pasti. Nabi hanya menjawab kontak-kontakan siapa. Nah, tentu jawabannya hanya. Karena memang tidak tahu.
Hanya innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Yang jelas tapi pasti terjadi. Yang kalau menurut keterangan hadis yang disampaikan oleh Ustaz Zulkifli, itu kan termasuk Ustaz yang pakar bahas kiamat. Kalau Nabi hanya memberikan tanda-tandanya saja. Yang sekarang tanda-tanda ini sudah hampir lengkap bagi orang yang beriman. Nabi memberikan asaratina, tanda-tanda kiamat. Dalam hadis itu diterangkan antara lain banyak orang di desa-desa membangun bangunan tinggi. Orang berlomba-lomba mempermewah rumah. Kalau pikir-pikir ya bener mau. Daerah-daerah Malang Selatan itu banyak yang jadi TKW, TKI, ya, pulang bangun rumah gede-gedean. Dan itu termasuk min asrati sa'ah, tanda-tanda kiamat. Banyaknya bencana alam di mana-mana. Tapi kapannya tetap tidak ada yang tahu. Tetap itu rahasia Allah. Nah, nanti yang terakhir kali meninggal dunia itu malaikat Israel. Semua mati, malaikat mati, manusia mati. Semua keri-keri itu malaikat Israel yang mencabut nyawa. Yang mana kiamat ini ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi Israfil itu malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Saya tadi belum bisa ditakonakan. Masalah ini Israfil apa? Malaikat paling nyantai. Orang menggalani sampai ini. Sing sibuk kan Israfil ini. Awalnya COVID kan ini borongan kadang-kadang. Saya ini Israfil apa? Penggalannya sih besok. Nah, ini termasuk pertanyaan yang tidak perlu kita pertanyakan. Kalau kita konten gini jangan jawab enteng-entengan nomor. Saat ini lah punya baju trompet. Oke, latihan sama sorong. Nah, setelah semua nanti mati, hanya Allah saja. Allah dengan gagahnya menyatakan limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Mana itu dulunya orang-orang yang di dunia yang itu sombong? Mana itu Fir'aun? Mana Namrud? Mana Korun? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini diterangkan dalam surat Fatihah. Maliki yaumiddin. Engkau yang menguasai hari pembalasan ya Allah. Kalau diterangkan jadi satu tema tersendiri panjang juga. Luar biasa sekali bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Termasuk bagaimana juga dahsyatnya alam kubur sebagai alam penantian, alam antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang alam kubur ini bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, tapi juga bisa menjadi hufratun min hufarinira. Bisa jadi taman di antara taman-taman surga, tapi juga bisa menjadi liang di antara liang neraka. Tergantung amal perbuatan di dunia. Di alam kubur berapa tahun? Sudah sampai kiamat. Sampai kiamat. Mudah-mudahan kalau kalian dari sang singkuatan, amin ya rabbal alamin. Nek dono ini mampir ngombe. Jadi ibaratkan Rasulullah, orang di dunia ini seperti orang yang menyeberang jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiris sabil. Orang di dunia itu seperti orang asing. Orang asing itu kan mesti gak kerasa. Mesti kepingin kembali ke kampung halamannya. Itulah dunia kata Rasulullah. Ini juga ada dalam hadis Arba'in. Makanya dengan itu sebenarnya wajib punya lah. Kitabnya itu kecil tapi sudah dipilih hadis-hadis yang
yang mencakup semua intisari ajaran Islam. Jadi dunia ini seperti istilahnya seperti orang asing kita di dunia, nggak kerasa. Abiris sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang yang menyeberang jalan itu suwe napa gelis. Ya, pernah belayu kan, lalu nyabrang santai ketabrak perahu itu. Dia tidak ingin bersantai-santai. Maka Ibnu Umar memberikan penjelasan terhadap hadis ini, idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masya, wa khudh min sihatika limaradhi wa min hayatika limautik. Itu penjelasan Ibnu Umar. Nah, kalau sudah Nabi dawuh kayak begitu kata Ibnu Umar, ya segera. Lek sore aja ngenteni isu. Lek isu aja ngenteni sore. Lek waras aja ngenteni lho. Mumpung masih hidup jangan menunggu mati. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia ini tidak ada satu hari, tidak ada satu hari. Perbandingannya itu inna yauman inda rabbika ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari perhitungan akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita hidup di dunia ini katakanlah 100 tahun, 100 tahun itu pun bosan kadang-kadang. Lek boten bosan, sing bosan putune. Dari putune mbae kok awet temen itu. Berarti kalau satu hari itu 1000 tahun, kalau 100 tahun itu berapa jam gitu? Ya itulah dunia, pinten jam. Dan ketika baca Fatihah kita mesti akan teringat ini luar biasa. Maka setelah nanti kita baca Fatihah tuntas, ucapan amin itu akan memberatkan timbangan. Tidak heran karena seperti ini Fatihah itu. Sampai Bayi Arifin itu mengarang buku Samudra Al-Fatihah. Fatihah itu mengandung kandungan makna yang sangat mendalam luar biasa bagi mereka yang mau merenungkan. Dan ini yang memilihkan Allah. Bacaan sholat itu kenapa kok yang dibaca Fatihah itu ya memang sudah dipilih oleh Allah. Memang ayat ini atau surat Fatihah ini luar biasa. Bukan Nabi yang mengarang-arang sendiri, bukan. Jadi gerakan dan bacaan sholat itu yang memilihkan itu Gusti Allah. Termasuk bagaimana takbiratul ihram, gerakannya bagaimana, rukuk sujud bagaimana, ini sudah dipilihkan oleh Allah. Berbeda dengan senam. Senam itu kan gainannya menungso. Maka misalnya di dalam gerakan sholat ini sudah mencakup segalanya. Ya sehat secara jasmani, ya sehat secara rohani. Setelah Malik Yaumiddin, iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Kita menyatakan hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Nah ini tauhid. Hanya itu ya berarti hanya saja, tidak ada yang lain. Maka ketika kita ibadah itu ya hanya mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah hanya Engkau yang aku maksud, hanya Engkau yang aku tuju. Wa ridhaka madlubi, dan ridhamu yang aku cari. Maka prinsip hidup orang Islam itu sederhana saja. Bagaimana supaya kita itu hidup itu tidak dimurkai Allah, itu aja sudah cukup. Beres. Dengan apa? Ya dengan na'budu, dengan ibadah. Setelah na'budu baru nasta'in, baru kita minta kepada Allah pertolongan. Makanya surat Al-Fatihah ini sejak ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya mengandung doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap selesai Al-Fatihah kita membaca amin. Rasulullah bersabda, Jibril mengajarkan saya menyebut amin setiap aku selesai membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya yang kita baca tadi.
Oleh karena itu, apabila kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, ketika imam membaca Al-Fatihah dengan suara yang nyaring, jahar seperti sholat subuh, maghrib, isya itu, hendaknya kita mendengarkan dengan baik. Maka salah satu cara untuk menghadirkan khusyuk di dalam sholat, kita upayakan kita mengerti arti bacaan sholat. Itulah makanya tidak heran Rasulullah itu selalu kangen dengan sholat. Waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dijadikan hatiku itu tenang ketika sholat, kata Rasulullah. Sehingga kita betul-betul menghayati bacaan imam, maka amin kita nanti itu akan pas. Bersamaan waktunya dengan aminnya para malaikat. Mungkin itu sementara, kalau ada yang didiskusikan monggo. Nggih, monggo. Kalau kita berpikir pas nggak kelihatan itu dihitung 100 kali atau berapa juta apa itu gimana? Berpikir. Ya. Oke. Berpikir itu tuntunannya adalah dzikron katsira. Berpikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Kecuali yang telah dituntunkan oleh Rasulullah memang berjumlah, berbilang. Misalkan setelah baca sholat, setelah baca astagfirullah 3 kali, baca tasbih 33 kali. Jadi tasbih itu artinya membaca subhanallah, mensucikan Allah, bukan ini tasbih. Nanti tasbih ini namanya. Jadi tasbih itu mengucapkan subhanallah. Kemudian tahmid mengucapkan alhamdulillah, takbir mengucapkan Allah Akbar 33 kali. Setelah itu, kecuali itu perintahnya ya sebanyak-banyaknya, tidak ada hitungan jumlah. Jadi dasarnya Quran tadi itu udzurullaha dzikran katsira. Sampai Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal yang bersih yang barokah. Dan akhirnya telah kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Kalau ada yang benar semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.